Jadi nafas dan suara tertahan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama pada lafaz Allah itu harus dibaca tafhim ya. Harus dibaca tafhim. Kemudian yang kedua pada Allahu dibaca panjang satu alif. Kemudian as-samadu di idgham syamsiyah kan, dimasukkan alnya hilang jadi as-so. Nah, seperti itu. Kemudian sofirnya sodani mirip dengan sofir angsa atau siulan angsa. Kemudian yang terakhir dikolkolahkan. Jadi dalnya ini yang awalnya somadun jadi somad, kemudian dipantulkan, dikolkolahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Ghifari Channel. Kali ini kita akan membahas surah Al-Ikhlas ayat yang kedua, dimana yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai hukum tajwid, kemudian makhrijul huruf dan sifatul hurufnya, dimana ayat ini berbunyi Allahus Samad, Allahus Samad. Nah, ini merupakan bunyi ayat yang kedua. Kemudian apa saja sih yang perlu kita perhatikan pada ayat ini saat kita membacanya? Yang pertama yaitu pada kata Allahu, di mana di sini terdapat hukum bacaan tafhim. Ya, tafhim atau lafaz Allah tafhim, lafzul jalalah tafhim. Ini dibaca tafhim ketika terdapat lafaz Allahu yang diawali harokat fathah ataupun dhammah, maka dibaca tafhim. Maksud tafhim itu apa? Yaitu tebal, yaitu dibaca tebal. Allahu, wallahi. Nah, Allahu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bukan dibaca Allahu tapi Allahu. Nah, seperti itu. Nah, ini kan diawali harokat fathah bertemu dengan lafaz Allah. Nah, maka disebut dengan tafhim. Nah, lafaz Allah ini ada dua teman-teman. Yang kedua yaitu tarkik ya. Yang kedua tarkik. Tarkik itu apa? Yaitu tipis, dibaca tipis. Kapan lafaz Allah ini dibaca tarkik? Yaitu ketika ada lafaz Allah yang diawali harokat kasrah. Lillahi. Nah, itu dibaca tarkik, baca tipis. Dalam kalimat ini maka dibaca tafhim, yaitu lafaz Allahnya diawali harokat fathah. Allahu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya pada kata Allahu nih terdapat fathah panjang. Nah, kalau kita nyebutnya fathah panjang, yaitu dibaca panjang satu alif atau satu ayunan atau dua harokat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harus dibaca panjang satu alif. Selanjutnya pada kata as-samad. Nah, di sini terdapat hukum bacaan lam ta'rif. Lam ta'rif di sini dalam hal ini termasuk dalam lam ta'rifnya idgham syamsiyah ya, idgham syamsiyah. Tandanya mana? Yaitu tanda tasydid. Jadi ada al. Nah, idgham syamsiyah itu atau alif lam syamsiyah itu terjadi ketika ada al. Nah, ini ketemunya dengan huruf syamsiyah. Dalam tanda ini adalah huruf shad. Nah, ini huruf shad ini termasuk dalam kategori huruf syamsiyah. Tandanya tasdid. Jadi paling gampangnya ketika ada tanda tasdid setelah al itu masuk kategori idgham syamsiyah. Idgham itu dimasukkan kepada huruf yang ini ya. Jadi bunyi alnya ini jadi hilang. Awalnya kan al-somadu jadi as-somadu. Seperti itu teman-teman. Nah, hukum yang kedua di sini lam ta'rif itu ada dua, ada idgham syamsiyah, ada idhar syamsiyah. Dalam idhar qamariyah. Dalam hal ini di sini termasuk dalam idgham syamsiyah.
Nah, sod ini teman-teman, asso. Nah, hati-hati. Di sini sod itu memiliki sifat yang namanya sofir, teman-teman. Sofir itu adalah desis atau siulan. Siulan sod itu mirip dengan siulan angsa. Jadi as-somadu. Nah, sofir ini teman-teman, sofir itu ada 3 huruf, yaitu sod, sin, dan zai. Nah, ini memiliki siulan berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan. Dalam hal ini sod itu mirip dengan siulan angsa. Kemudian yang terakhir yaitu pada as-somadu. Nah, as-somadu. Nah, ini terdapat hukum bacaan qolah kubro. Ya, kenapa qolah kubro? Nah, ini terjadi ketika ada huruf qalqalah, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal yang hurufnya hidup. Huruf hidup itu dia berharokat fathah, kasrah, dhammah, tafhatin, kasratin, atau dhammatin. Itu termasuk dalam huruf hidup dan dibaca waqaf. Ketika diwaqafkan, maka cara membacanya yaitu huruf hidupnya ini jadi sukun, somad. Nah, seperti itu. Kemudian dipantulkan. Ya, kemudian dipantulkan somad. Nah, pantulnya itu dikembalikan ke makhrajnya huruf dal, ya. Pantulkan ke makhrajnya huruf dal. Makhrajnya huruf dal itu di mana? Nah, makhrajnya huruf dal itu yaitu pada ujung lidah, ya, bertemu dengan gigi seri bagian, mohon maaf, kok gigi seri, bertemu dengan pangkal gigi seri atas, ya, pangkal gigi seri atas. Nah, memiliki sifat jahar. Jahar itu nafas tertahan. Syiddah, suara juga tertahan. Jadi nafas dan suara tertahan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pada lafaz Allah itu harus dibaca tafhim, ya. Harus dibaca tafhim. Kemudian yang kedua, pada Allahu dibaca panjang satu alif. Kemudian as-somadu diidgham syamsiyahkan, dimasukkan alnya hilang jadi asso. Nah, seperti itu. Kemudian sofirnya sodani mirip dengan sofir angsa atau siulan angsa. Kemudian yang terakhir dikolkolahkan. Jadi dalnya ini yang awalnya somadun jadi somad, kemudian dipantulkan, dikolkolahkan. Nah, itu teman-teman pembahasan mengenai ayat yang kedua ini. Kalau kita baca secara detail seperti ini. Allahus Samad. Allahus Samad. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa share, subscribe, dan like video ini. Dan komen jika ada yang ingin antum bahas secara detail di video-video selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.